Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christina Sinta. Saya dari kelas manajemen pagi C, NIM 18 10 41 6752. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan laporan hasil perbandingan 5 jurnal yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu sebagai pemenuhan tugas seminar pada semester 6. Dosen pembimbing Pak Adi Mursalin SEMM. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan hasil dari laporan jurnal yang telah saya teliti. Yang pertama ialah latar belakang. Perkembangan dunia pada saat ini dipenuhi dengan perkembangan industri telekomunikasi yang menjadi kebutuhan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Telepon seluler ponsel merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan cepat. Banyak bermunculnya merek-merek baru yang ada di dunia persaingan telepon seluler yang saling untuk menciptakan produk keunggulan. Hal ini memproduksi karena produsen harus memberikan citra merek, harga, dan kualitas produk yang dapat diterima oleh konsumen karena dapat memberikan sesuatu yang lebih untuk para pelanggannya, hingga para pelanggannya tidak lari ke produk lain yang berkurang rasa kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan. Perbandingan artikel jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5. Yang pertama, judul. Judul jurnal yang pertama yaitu pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di Kota Langsa, Suri, Amelia, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, ISSN 22524844X, volume 6 nomor 1 Mei 2017. Jurnal yang kedua yaitu berjudul tentang pengaruh citra merek, fitur, dan harga terhadap keputusan pembelian handphone Samsung, studi pada mahasiswa FEB Unsrat Manado, Zikhak Armando, Willem JF Alpha, Tumbuhan Jurwati Swepeno, Jurnal Emba, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Pagi, Universitas Samratulangi Manado, ISSN 2304 sampai dengan 11, volume 3 nomor 3 September 2015, halaman 99 sampai 108. Jurnal yang ketiga, pengaruh citra merek, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian Raket Yonet Muhammad Rizky Darmawan, Yohanes Ferry Cahaya, Anastasia Puji Erasahanti, Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi dan Manajemen, Tribisnis, Manajemen Akuntansi, FEB, Perbanas Institute, volume 2 nomor 2 2020. Jurnal yang ketiga, pengaruh citra merek, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembeli. Saya ulangi, jurnal yang keempat, pengaruh citra merek, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian handphone Samsung di Kota Yogyakarta. Siti Nurhayati, Jurnal JBMA, Akademik Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta, ISS 2252 sampai dengan 5483, volume keempat nomor 2 September 2017.
Jurnal yang kelima, pengaruh citra merek, fitur, dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Studi pada PT Gemilang Emas Indonesia Cabang Manado. Marhey Mestia Makalwik, Jengki S.B. Sumarwo, Imelda W.J. Ogi. Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Samratulangi. ISSN 2303 sampai dengan 1174, volume ke-6, nomor 4 September 2018. Persamaan kelima jurnal yang persamaan 1, analisis persamaan jurnal 5 tersebut berkenan dengan judul pengaruh citra merek dan suatu produk. Persamaan yang kedua, analisis persamaan kelima jurnal yang berkenan dengan artikel latar belakang dalam kelima jurnal. Para penulis menjelaskan latar belakang bahwa pengaruh citra merek dalam suatu produk sangat besar. Persamaan yang ketiga, kelima jurnal di atas memaparkan persamaan dalam artikel jurnal mereka. Penulis artikel jurnal 1 menulis artikel jurnal 2, dan penulis jurnal 3 dan penulis artikel jurnal 4, dan penulis jurnal 5 merumuskan permasalahan penelitian tentang pengaruh citra merek, fitur, harga, kualitas produk, dan promosi suatu produk. Persamaan yang keempat, jurnal 1, 2, 3, dan 4 memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan citra merek, harga jual, kualitas produk, fitur, dan promosi produk untuk menarik minat komunikasi terhadap produk mereka. Persamaan yang kelima, jurnal 1, 2, 3, 4, dan 5 memiliki persamaan hasil akhir, yaitu citra merek, kualitas produk, dan harga jual serta fiturnya. Persamaan yang keenam, artikel jurnal 1, 2, 3, 4, dan 5 sama-sama memaparkan citra merek, harga, kualitas produk, dan fitur. Perbedaan kelima jurnal, objek penelitian jurnal 1, 2, 3, dan 5 sama, sedangkan objek penelitian jurnal 3 adalah beda. Yang kedua, objek penelitian jurnal 1 adalah HP handphone Xiaomi. Objek penelitian jurnal 2 dan 4 adalah Samsung. Objek penelitian jurnal 3 adalah roket Yonex. Objek penelitian jurnal 5 adalah handphone Oppo. Halaman pada tiap jurnal berbeda. Jurnal 1, 2, 3, dan 5 memiliki 10 halaman, sementara jurnal 3 memiliki 12 halaman. Tahun penelitian jurnal juga berbeda. Jurnal 1 dan jurnal 4 dipublikasi pada tahun 2017, jurnal 2 dipublikasi pada tahun 2015, jurnal 3 dipublikasi pada tahun 2020, jurnal 5 dipublikasi pada tahun 2018. Perbedaan yang kedua, penulisan artikel jurnal 1. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di Kota Langsa. Penulisan artikel jurnal 2 untuk melihat apakah citra merek, fitur, dan harga mempengaruhi keputusan pembelian handphone. Penulisan artikel 3 untuk mempelajari pengaruh citra merek, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian raket Yonex di Jakarta. Penulisan artikel 5 untuk mengetahui pengaruh citra merek, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian handphone Samsung di Jakarta. Penulisan artikel 5 untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh citra merek, fitur, dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian di PT Gemilang Emas Indonesia Cabang Manado. Perbedaan ketiga, perbedaan tempat dan lokasi penelitian yang berbeda, penelitian hasil akhir yang tidak sama. Latar belakang kelima jurnal. Jurnal yang pertama, handphone merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan secara tepat tahun ke tahun. Banyak bermunculan merek-merek baru di dunia persaingan handphone yang saling berlomba untuk menciptakan produk unggulan mereka.
Jurnal yang kedua, perkembangan dunia modern dan globalisasi saat ini suatu kebutuhan dan komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi setiap kalangan masyarakat. Membanjirkan produk handphone di pasaran mempengaruhi sikap seseorang terhadap pembelian dan pemakaian handphone. Jurnal yang ketiga, pada area perdagangan bebas dan globalisasi saat ini ditandai dengan semakin meluasnya berbagai produk, baik berupa barang ataupun jasa yang menyebabkan persaingan bisnis antara perusahaan semakin ketat. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan juga dituntut untuk lebih cermat menyikapi dalam menentukan strategi persaingan dengan perusahaan lainnya. Jurnal yang keempat, perkembangan media teknologi komunikasi Indonesia saat ini semakin canggih, seperti semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan media komunikasi. Kebutuhan tersebut berdampak pada meningkatkan permintaan akan berbagai jenis alat komunikasi yang mengakibatkan semakin banyaknya persaingan dalam dunia bisnis dibanding telekomunikasi. Brand atau merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, ataupun kombinasinya yang mengidentifikasikan suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jurnal yang kelima, perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dalam jumlah penggunaan smartphone yang terus meningkat. Pilihan konsumen pada smartphone semakin beragam. Saat ini smartphone tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar hampir semua individu. Smartphone adalah sebuah perangkat atau produk teknologi berupa telepon genggam atau mobile versi modern terbaru yang memiliki kelebihan di mana spesifikasi software dan hardware lebih pintar, fungsi yang lebih cerdas, dan fitur-fitur yang lebih pintar dari ponsel versi biasa sebelumnya. Persamaan latar belakang, yaitu latar belakang kelima jurnal. Analisis persamaan kelima jurnal yang berkenan dengan latar belakang dalam kelima jurnal. Para penulis menjelaskan latar belakang bahwa citra merek dan dalam suatu produk yang sangat besar. Perbedaan yaitu penulisan artikel 1 yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Smartphone merek Xiaomi di Kota Langsa memaparkan penelitian ini karena dari data yang diperoleh, daya jual pada produk ini sangat menjanjikan, terlebih jika dilihat dari data analisis bahwa lebih dari 30,4% telah menggunakan handphone sebagai media komunikasi yang sempurna. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Pengaruh Citra Merek, Fitur, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Handphone Samsung memaparkan penelitian ini karena tidak jauh berbeda dengan hasil riset pada pembelian handphone merek Xiaomi yang dapat terbilang rendah, dan tidak dengan adanya handphone Samsung ini sangat menarik minat pembeli. Untuk jurnal yang ketiga yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Raket Yonex memaparkan penelitian ini karena daya saing dalam dunia artek sekarang sangat ketat, bahkan sampai tingkat nasional. Untuk jurnal yang keempat berjudul Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Handphone Samsung di Jakarta memaparkan penelitian ini bahwa harga merupakan salah satu variabel yang harus dikendalikan secara benar, karena harga akan sangat
berpengaruh terhadap beberapa aspek kegiatan perusahaan, baik menyangkut kegiatan penjualan ataupun aspek keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Dan untuk jurnal yang kelima, pengaruh citra merek, fitur dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Studi pada PT Milang Emas Indonesia Cabang Manado memaparkan bahwa pengaruh citra merek sangat didonimifikasi oleh kualitas produk itu sendiri, seperti yang telah dipaparkan bahwa pengaruh smartphone dengan merek Oppo. Kajian pustaka jurnal 1 teori yang digunakan adalah Rapti 2007, Tiptono 2008, Kotler dan Keller 2009. Untuk jurnal yang kedua, teori yang digunakan adalah Aswari 2001 12, Kotler dan Armstrong 2001 14, Kotler dan Keller 2012 sampai 274 dan Tiptono 2001 sampai dengan 103. Jurnal 3 teori yang digunakan adalah Gervias 2015, Lin dan Weng 2019, dan Cheng dan Wildet 1994. Jurnal 4 teori yang digunakan adalah Durianto dan Budiman 2004, Simamora 2000, dan Kotler dan Armstrong 2004. Jurnal yang kelima teori yang digunakan adalah Swasta dan Handoko 2012, Kotler 2005, dan Kotler dan Armstrong 2008. Metode penelitian kelima jurnal. Yang pertama, metode sampling. Teknik penggunaan data dalam penelitian ini meliputi yang pertama penelitian lapangan, observasi, wawancara, kuesioner. Yang kedua penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Jurnal yang kedua, desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Metode analisis yang digunakan ialah uji validasi, uji realitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji linearitas, regresi linear, pengujian hipotesis atau uji F. Untuk jurnal yang ketiga, desain penelitian. Penelitian ini meneliti tentang keputusan pembelian raket di Jakarta dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode sampling. Teknik pengumpulan data primer kepada responden dilakukan dengan menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form. Jurnal yang keempat, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang menggunakan handphone merek Samsung sampel, dan penelitian ini 65 responden. Metode sampling. Metode pengambilan sampelnya menggunakan konvensi sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber dan data dari data primer. Jurnal yang kelima, desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Metode sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Persamaan metode penelitian kelima jurnal. Analisis kelima jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu metode sampling.
pengumpulan data dan teknik analisis. Kelima, penulis artikel jurnal tersebut menggunakan citra merek, harga, fitur, dan kualitas produk. Perbedaan metode kelima jurnal, desain penelitian yang digunakan oleh 5 penulis artikel jurnal berbeda. Penulis artikel 1 menggunakan desain penelitian aksidental. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan desain kuantitatif. Yang keempat yang kelima menggunakan desain asosiatif. Dalam metode sampling, penulisan artikel 1 menggunakan metode sampling. Dalam hal penelitian variabel, penulisan artikel 2 menggunakan variabel bebas, yaitu teori Suprianto. Hasil penelitian kelima jurnal. Jurnal yang pertama, untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terkait, dilakukan analisis reseksi linear berganda. Jurnal kedua, FEB Unstrat Manado, dapat diandalkan dalam proses mahasiswa yang maju dan siap turun ke lapangan kerja, melahirkan mahasiswa yang berkompeten dalam IT dan market serta berprestasi. Jurnal yang ketiga, uji validasi dan reliabilitas. Uji validasi dan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden dengan tujuan untuk mengetahui seberapa bagus produk yang telah dijual ke pasar. Jurnal yang keempat, hasil uji regresi linear berganda, hasil perhitungan dengan menggunakan alat bantu SPSS, diperoleh hasil seperti berikut. Tabel 1, uji regresi linear berganda variabel standardized koefisiensi T6. Jurnal yang ketiga, hasil penelitian uji validasi dan reliabilitas. Tabel 1, uji validasi dan reliabilitas variabel item R, hitung SIG keterangan citra merek yang dinyatakan valid. Untuk persamaan dan perbedaannya tidak ada persamaan. Perbedaan kelima jurnal terletak pada akhir yang berbeda. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai penelitian dan analisis kelima jurnal di atas tentang citra merek, harga, kualitas produk, fitur, dan promosi, maka diperoleh beberapa kesimpulan dalam ilmu manajemen yang baik, agar kedepannya ataupun produk yang akan dijual ke pasar, mau nasional atau internasional, kita telah memiliki ilmu dasar. Karena dalam dunia marketing kita akan ada yang namanya untung dan rugi. Apabila handphone dan raket saja memiliki daya saing yang kuat, mengapa kita harus terdiam diri tanpa ikut mengembangkan produk yang ada dalam negeri? Saran kepada seluruh perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, hendaknya manajemen dengan baik dan meninjau terlebih dahulu produk yang nantinya akan diluncurkan kepada konsumen. Hal ini diperlu dan diperhatikan oleh kualitas produk, harga jual merek, harga, fitur, dan mengiklankannya, agar nantinya akan memiliki daya tarik tersendiri untuk kemajuan bagi perusahaan. Persamaan penelitian kelima jurnal artikel 1, 2, 3, 4, dan 5 sama-sama menggunakan buku citra merek, harga, kualitas, dan produk. Perbedaan kelima jurnal artikel 3 lebih banyak menggunakan buku kualitas produk dan citra merek.
dibandingkan artikel 1, 2, 3, dan 4. Sekian dan terima kasih presentasi atau penyampaian hasil dari kelima jurnal yang telah saya analisis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.